Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Arif Budiman MAG selaku Wakil Rektor 3 UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Bapak Haji Muntoha SGM selaku Akademik dan Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Margono SPDI selaku Kabag Administrasi dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Ketua Umum Bidik Misi Community Wali Songo, Saudara Azka Ikhlasul Amal beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Saudari Istifania selaku Ketua Pelaksana Pembinaan Akademik Universitas KIP Kuliah Angkatan 2021. Dan yang tidak ketinggalan pula, yang saya banggakan adik-adik peserta pembinaan akademik KIP Kuliah Angkatan 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita ucapkan puji juga karena di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembinaan akademik dengan tema Reach Your Dream with Scholarship. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin bal alamin. Saya Aidatul Fitria, pembawa acara sekaligus moderator pada acara ini akan membacakan acara di pagi yang cerah ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua bacaan suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Bidik Misi. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima yakni pembinaan akademik dengan tanya jawab langsung. Selanjutnya acara yang keenam yakni materi pembinaan akademik yang kedua dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh yakni doa dan acara yang terakhir yakni penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Arya Alfian Prawansa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Namun di kota ada gak kenal. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang hadir di pembinaan akademik kali ini, mohon untuk on kamera dan juga barangkali teman-teman ada yang belum mengganti namanya dengan nama yang sudah ditentukan, mohon diganti, yakni dengan nama lengkap underscore jurusan masing-masing. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Bidik Misi. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Bangkitlah semua, kau putra putri Indonesia, jangan masa depan di tangan kita. Kita semua, engkau mulia dan terpendam, kemiskinan jangan jadi cita-cita. Melalui misi, bantuan pandai melalui misi, kendala ekonomi tiada misi, mari kita tingkatkan prestasi. Jadilah kita sejahtera bersama, menyampaikan segala kita semua Indonesia. Bangkitlah semua, kau putra-putra sedih memikirkan sesama. Ayo bangkit, bangkitlah terpendam, kemiskinan jangan jadi perhatian kita. Bantuan pendidikan misi, melalui bantuan prestasi. Jadilah kita jangan mandiri. Indonesia kita semua
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Istifania, saya persilahkan. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Taufik M.Ardi, Wakil Ketua Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Arif Budiman MAG selaku Wakil Ketua Bidang Dewan Semarang. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad SAGMM selaku Pakar Akademik dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Bapak Mas Diki selaku Pakar Administrasi dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Saudara Aska Ihlasul Amal selaku Ketua DMC Wali Songo Semarang. Dan tak lupa yang kami menyampaikan kepada panitia dan peserta yang berbahagia. Yang pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembinaan akademik Universitas DMC Wali Songo untuk KIPK angkatan 2021 dengan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yang memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Saya selaku perwakilan dari segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Budiman, kepada Bapak Muhammad yang berkenan memberikan seperti ilmu kepada kami, dan terima kasih juga kepada peserta KIPK 2021 yang telah hadir dalam pembicaraan ini. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dari panitia terdapat kesalahan atau kurangnya memfasilitasi dalam pembinaan akademik ini. Lalu diambil dari tema yaitu Talk With Your Dream with Scholarship, yaitu kita sebagai penerima beasiswa bidik misi diharapkan dapat meraih harapan kita, meraih impian kita, meraih cita-cita kita dari scholarship atau beasiswa yang sudah kita terima. Jadi dari pembinaan akademik ini kita serap ilmu yang sebanyak-banyaknya dan apa yang dapat bermanfaat bagi kita, kita ambil dan dapat kita amalkan untuk impian kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sekali lagi kepada adik-adik angkatan 2021, bagi yang belum on kamera, kami mohon dengan hormat untuk on kamera dan juga mengganti namanya dengan ketentuan yang telah ditentukan, yakni nama lengkap underscore jurusan masing-masing. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Fani untuk acara selanjutnya, yakni sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Aska Ihlasul Amal selaku Ketua Umum Bidik Misi Community Wali Songo periode 2022. Kepada Saudara Aska, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan kami tunggu arahannya Bapak Rektor Universitas Semarang, Bapak Profesor Imam Taufik M.Ardi. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman MAG selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang kami hormati juga Bapak Haji Muntoha SAGMM selaku Kabak Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Semarang. Yang kami hormati Bapak Margono SPDI selaku Kasubag
Akademik dan Kemahasiswaan, Subag Administrasi dan Kemahasiswaan UI Universitas Semarang. Yang kami hormati pula pengurus angkatan, Mbak Aisyah dengan teman-teman, dan tak lupa juga teman-teman anggota KIPK 2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi kali ini kita dapat melaksanakan pembinaan akademik secara virtual. Semoga hingga akhir acara teman-teman dapat mengikuti serangkaian acaranya hingga selesai, dan juga teman-teman yang belum join bisa diajak untuk join. Shalawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kelak kita dapat diakui sebagai umatnya. Teman-teman KIPK 2021 ini menurut data teman-teman ini ada lebih dari 322 anggota, namun yang hadir secara Zoom ini ada 84. Nah, ini perlu dipertanyakan juga teman-teman yang lain itu terkendala sinyal ataupun gimana, karena ini suatu kegiatan yang wajib untuk diikuti teman-teman angkatan 2021. Masih kurang lebih dari 100 lebih ini yang belum bisa join, karena mungkin teman-teman yang di pondok, ini kan teman-teman yang di asrama, baik Mahat, YPMI, Darun Najah, itu bisa saling mengajak untuk ikut pembinaan akademik. Harapannya kegiatan pembinaan akademik ini dapat menjadi awal yang baik bagi teman-teman angkatan 2021 agar lebih mentaati terutama yang ada di fakta integritas. Itu ada salah satunya yang paling penting itu IPK, IP harus sesuai standar. Jadi teman-teman mulai sejak awal ini bisa ditekankan lagi bahwa teman-teman ada target untuk IP setiap semesternya. Jadi teman-teman bisa lebih giat lagi belajarnya, dan juga teman-teman punya kelebihan tersendiri di pondok, di asrama, itu bareng-bareng. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar bersama. Jadi teman-teman bisa berdiskusi, belajar kelompok di pondok masing-masing. Baiklah, mungkin teman-teman yang lain bisa diajak yang untuk ikut join Zoom dan juga on kamera. Insya Allah ini acaranya nggak berlangsung lama, paling sampai duhur gitu. Jadi namun kita wajib mengikuti gitu, karena pemateri kali ini itu ada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Arif Diman, dan juga Bapak Muntoha. Untuk menghormati beliau, kita harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Maka teman-teman wajib mengikuti kegiatan ini. Mungkin selanjutnya teman-teman yang belum join bisa langsung join ya, karena udah di-share sejak pagi tadi. Adapun yang terkendala sinyal bisa ke tempat yang aman sinyalnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kata tutur kata yang salah gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Aska. Baik ya teman-teman,
kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pembinaan akademik yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Pak Wakil Rektor 3, yakni Pak Dr. Haji Arif Budiman, dan yang kedua ada Bapak Muntoha selaku Kepala Bagian Akademik dan juga Kemahasiswaan. Langsung saja, karena Pak Arif Budimannya belum join, maka akan ditukar gitu ya. Mbak Muntoha, apakah berkenan untuk menjadi pemateri pertama? Iya, Pak. Bapak, bismillah. Oke, baik. Sebelumnya akan saya bacakan biodata singkat dari Pak Muntoha. Oke, jadi nama lengkap beliau Bapak Muntoha. Kemudian tanggal lahirnya di Tegal 11 November 1970. Alamat sekarang di Bandung Sari, RT 1, RW 4, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Untuk kontak WA-nya 081325779231. Untuk pendidikannya sendiri, beliau menempuh pendidikan dasar di SDN Sutaprana Tegal, SLTP-nya itu sekolah SMP-nya yakni di SMP Ihsaniyah Tegal, terus SMA-nya di PGAN Purwokerto, S1 di UIN Wali Songo Semarang, dan menempuh magister di Unisula. Untuk diklat-diklat yang diikuti beliau sungguh banyak sekali. Akan saya bacakan sebagiannya saja. Yang pertama ada diklat prajabatan golongan 3 di tempat kegiatannya di Provinsi Jawa Tengah, diklat CPNS golongan 3 di diklat keagamaan Semarang, kemudian ada Training Change Management, tempatnya di Bali, kemudian Entrepreneurial Leadership Training di UTM Malaka, Malaysia, kemudian pernah juga mengikuti diklat Quality Assurance and Public Service Improvement for Higher Education di Busan, Republic of Korea, dan yang terakhir ini ada diklat kepemimpinan Eselon 3 di Ciputat, Jakarta. Tidak saya bacakan semuanya karena sungguh baik sekali. Kemudian untuk karir jabatan strukturalnya, yang pertama, pernah menjadi Kasubag Mutasi Pegawai pada bagian kepegawaian Biro AUAK IAIN Wali Songo Semarang, kemudian Kasubag Akademik pada Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Kabag TU Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan juga Kabag Kerjasama dan Kelembagaan, di sini pangkat golongannya menjadi pembina, kemudian ada Kabag Perencanaan dan Keuangan, sama juga pangkat golongannya pembina, dan juga yang saat ini beliau jabat, yakni Kabag Akademik dan Kemahasiswaan UIN Wali Songo Semarang. Mungkin itu yang bisa saya kenalkan ya kepada teman-teman terkait Bapak Muntoha SAGMM. Selanjutnya untuk materi pembinaan akademik akan disampaikan langsung oleh Bapak Muntoha kurang lebih selama 1 jam atau kurang, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Muntoha saya persilahkan. Oh ya, sebelumnya teman-teman mohon untuk on kamera dan juga mengganti namanya ya, karena saya lihat belum banyak yang on kamera. Monggo Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, kemudian yang kami hormati Kasubag Kemahasiswaan, yang kami banggakan Ketua Umum BMC Mas Aska beserta jajarannya,
kemudian panitia kegiatan ini teman-teman mahasiswa penerima bidik misi dan KIP UIN Wali Songo Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, sangat terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan yang luar biasa terkait dengan kegiatan pembinaan akademik, khususnya mahasiswa penerima KIP angkatan 2021. Semoga kegiatan ini senantiasa bisa berjalan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan membawakan berkah untuk kita semua. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa mari kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIP yang sungguh luar biasa. Ini masih bulan Syawal dan saya atas nama pribadi, keluarga dan bagian akademik kemahasiswaan menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di dalam kegiatan perkuliahan atau pelayanan bagian akademik dan mahasiswaan, khususnya di dalam proses yang terkait dengan beasiswa KIP atau bidik misi, ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang lancar, dan yang lain-lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita menjadi orang yang suci kembali setelah digodok selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Teman-teman yang kami hormati, terima kasih kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa terkait dengan kegiatan pada hari ini, inisiatif kegiatan yang memang sungguh sangat menarik dan bagus terkait dengan bidang pembinaan akademik yang bagaimana mungkin nantinya adalah khususnya angkatan 2021 bisa lulus tepat waktu dan bisa memperoleh predikat yang sangat baik. Kemudian kami sampaikan terima kasih pula kepada pengurus BMC umum dan timnya yang selalu membimbing adik-adik angkatan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kegiatan-kegiatan yang menunjang akademik, menunjang peningkatan skill dan yang lain-lainnya. Kemudian kami juga berterima kasih mungkin dari pembina, baik para wakil dekan 3, Pak Margono, Pak Agus, dan yang lain-lain. Jangan lupa supaya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa penerima beasiswa ini, bisa berlancar dengan baik. Kemudian yang ketiga, dari 322 penerima KIP angkatan 2021, ini baru 104 ditambah saja dengan kakak-kakak kelas ya, pengurus umum. Ini yang lain pada kemana ini ya? Masih mudik atau gimana ini? Ya, yang lain mohon berkenan. Ini yang on kamera baru Mas Aska, Mbak Isti, kemudian Mbak yang MC siapa Mbak namanya?
Mbak Fitri, Aida, Pak. kemudian Mbak Dewi, yang lainnya kita tidak tahu ini posisinya. Mas Ahmad Khairuddin, apakah dia mendengarkan atau tidak, sedang tidur atau tidak, kita tidak tahu ini karena tidak on kamera semua ini. Oh ya, ini sudah ada Mbak Ani, Mbak Sari. Ini saya absen semua ini. Ya, baru di kamera satu yang ada yang aktif beberapa, yang lainnya non kamera semua, off kamera. Mbak Risma ini baru, alhamdulillah. Mas Rosikin, ya. Baik Bapak, teman-teman, adik-adik, mahasiswa penerima beasiswa KIP yang saya hormati. Yang pertama izinkan saya menyampaikan bahwa kita senantiasa harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah berupa kenikmatan bantuan beasiswa dari negara. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, ya. Dari 800 sekian angkatan 2021 yang mendaftar KIP, hanya 1.302 yang mendaftar menyampaikan dokumen administrasi, yang diterima hanya kuotanya 322. Untuk yang angkatan 2002 ini nanti kuotanya menurun menjadi 320 mahasiswa. Namun bagaimanapun kita tetap bersyukur karena nikmat yang luar biasa ini bisa membantu minimal adik-adik dalam proses pembiayaan yang berlangsung. Kalau yang angkatan 2021 berarti ini sudah tahun yang semester yang kedua, ya. Kami sudah mohon kepada Mas Aska dan timnya, termasuk Mbak Ketua KIP 2021, siapa Mbak? Siapa namanya? Mbak Aisyah, Pak. Mbak Aisyah, untuk mempercepat proses dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan yang semester berikutnya. Baik teman-teman yang kami hormati, dalam proses perkuliahan saya yakin panjenengan sudah mempunyai kalau saya share, ya, ini kelihatan deh ya. Alhamdulillah Share terlihat, materi. Pak. Terlihat, Ya. Bapak. Ya, Ya. baik. Ini adiknya Mas Aska ini, atau Mbak Aida ini. Ya, bersyukur teman-teman bahwa semua yang berkuliah di UIN Wali Songo, kalau saya dulu IAIN Wali Songo, mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarir dimanapun. Salah satunya mungkin bisa berkarir sebagai dosen, mungkin bisa berkarir di struktural, mungkin bisa berkarir juga dimanapun, di bisnis, di guru, di pengacara, dan yang lain-lain. Tadi beberapa hal sudah disampaikan. Saya asli orang Tegal, jadi ngapunten kalau bahasanya ngapak-ngapak. Ada yang Tegal deh ini. Ya, kemudian alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak, putri semua, jadi saya paling ganteng di rumah.
Yang pertama kembar, yang kedua ini masih kelas 3 MI. Yang pertama kembar masih di semester 8 di UIN Wali Songo Semarang. Kemudian tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan jabatan struktural, pendidikan, dan yang lain-lain. Teman-teman, mungkin saya yakin bahwa teman-teman sudah mempunyai strategi untuk mencapai prestasi yang terbaik di dalam proses kegiatan perkuliahan yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Salah satunya yang paling penting menurut saya, yang pertama adalah kenali kampus kita dan ukur rampenya. Artinya satu adalah struktur organisasi universitas dan fakultas. Terkadang ada mahasiswa yang tidak tahu struktur organisasi yang ada di universitas itu dari rektor kemudian ke bawahnya siapa saja. Terkadang menyebut struktur yang ada di akademik dan kemahasiswaan juga sering banyak yang lupa atau belum tahu. Kemudian di fakultas dari mulai dekan sampai paling struktur yang bawah. Maksudnya apa? Kalau sudah mengenal terkait hal-hal yang sedemikian, apabila ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan ke bagian-bagian atau pejabat yang terkait, maka kita sudah mengenal. Kemudian yang kedua, panjenengan harus tahu aturan-aturan yang terkait. Aturan-aturan yang terkait di selama proses pendidikan perkuliahan yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Jadi aturan terkait dengan dulu pendaftaran, registrasi, aturan tentang pendaftaran mata kuliah, aturan berapa besar SKS yang harus menjadi tanggung jawab dan yang lain-lain, kode etik mahasiswa dan yang lain-lain. Panjenengan sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa bidik misi atau KIP, ini kelompok yang sangat diandalkan karena mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata teman-teman yang lain di dalam prestasi akademik, mungkin juga prestasi non-akademik. Kemudian panjenengan perlu membaca atau mengetahui ini, pedoman akademik dan buku panduan program S1 yang harus panjenengan punyai. Ini adalah buku wajib ya. Buku wajib bagi angkatan 2021, di dalamnya ada berapa mata kuliah yang harus diambil, bagaimana selama 8 semester bisa selesai dengan baik, bebannya berapa, kemudian yang harus diambil dulu, yang apa, dan yang lain-lain. Nah, buku ini kalau boleh saya katakan buku suci selain buku panduan ya, buku panduan untuk mahasiswa angkatan 2001. Contoh kasus dari beberapa proses mau wisuda, ini karena ada mahasiswa yang tidak melihat buku panduan, kemudian beban mata kuliahnya yang harus diambil berapa, setelah mau munakosah ternyata dia menyatakan sudah semua diambil mata kuliahnya. Ternyata semester kemarin ada yang dibatalkan terkait dengan keikutsertaan. Ternyata masih ada 1 mata kuliah yang belum diambil. Kemudian semester ini wisuda yang depan juga ada informasi sekitar 2 atau 3 mahasiswa ternyata masih ada yang belum mengambil salah satu mata kuliah. Ini adalah salah satu akibat di mana yang bersangkutan tidak melihat dan mengecek satu persatu. Yang nanti rugi adalah diri teman-teman sendiri yang harusnya sudah selesai dan tidak usah membayar UKT semester lagi, ternyata
harus mengulang mata kuliah dan wisudanya tidak jadi dilaksanakan. Kemudian teman-teman saya yakin mengapa harus kuliah. Apakah hanya untuk menyenangkan orang tua atau cari jodoh? Mbak Aida sudah punya pacar belum? Mas Aska, atau sekedar isi waktu, Mbak Eva sudah punya belum nih senyumnya? Ya, daripada tidur di rumah mungkin, atau biar cari uang yang banyak dan yang lain-lain. Saya yakin panjenengan sudah mungkin apakah hanya untuk dapat ijazah, naik pangkat, gaji berlipat, dan yang lain-lain. Nah, bahwa kuliah ini investasi masa depan. Salah satu fakta bahwa 40 juta pengangguran di Indonesia adalah mereka-mereka yang kurang berpendidikan. Yang kedua adalah mereka yang berpendidikan tetapi hanya mengutamakan di hal teoritis saja. Kemampuan komunikasinya kurang bagus. Sehingga diperlukan hidup yang seimbang, panjenengan sebagai mahasiswa harus seimbang. Kuliah oke, kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang karir panjenengan juga bisa diikuti. Saran saya dari pengalaman yang pernah saya ikuti, dulu saya aktif di organisasi Senat, saya ikut di organisasi ekstra, dan yang lain-lain adalah untuk mengasah kemampuan skill komunikasi dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi tidak hanya berangkat kuliah, tidur, berangkat lagi, tidur, masak, dan yang lain-lain. Tetapi harus mempunyai pengalaman-pengalaman yang lain. Contoh, saya sarankan minimal ada satu organisasi yang diikuti, yang nantinya akan membantu pengembangan karir. Contoh, sementara ini ketika alumni kita bersaing di dunia pekerjaan, contoh BUMN yang kemarin diadakan, memberikan peluang untuk kita, untuk alumni kita, mendaftar untuk menjadi salah satu tim di BUMN. Ternyata tes pertama dari sisi bahasa sudah KO, ya sudah langsung kalah dengan yang lain. Jadi disuruh memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris juga kurang lancar, dengan bahasa yang lain juga ada yang kurang lancar. Nah, mungkin salah satunya panjenengan bisa mengikuti kursus-kursus yang nanti bisa menunjang karir panjenengan, yang mau kuliah lanjut S2, mau bercita-cita sebagai apapun termasuk mungkin peneliti, mungkin dosen, wirausaha, dan yang lain-lain. Perlu adanya skill, salah satunya kemampuan di bidang bahasa, sehingga nanti ketika bersaing dengan yang lain itu bisa lebih pede atau bisa memaksimalkan diri seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain, ketika sudah masuk di lembaga tertentu, ternyata lembaga atau instansi yang lain itu juga memberikan sebuah kesempatan untuk berkarir. Nah, salah satunya adalah kemampuan bahasa. Banyak peluang beasiswa, training-training untuk di luar negeri, tetapi terkadang terkendala akan kemampuan bahasa. Nah, teman-teman, mumpung masih semester 2 ini, siapkan sehingga di semester 4 atau 5 lah maksimal, panjenengan TOEFL dan IMCA sudah lulus, supaya di semester 6 mata kuliah 7 lah maksimal, mata kuliah sudah selesai semua,
dan kemampuan bahasa untuk TOEFL IMCA sudah lulus sehingga bisa proses selanjutnya baik kompre maupun munakosa. Yang sering menjadikan kendala teman-teman bahwa kadang semuanya memiliki tempat yang sama tetapi terkadang mempunyai prestasi yang berbeda-beda. Karena apa? Satu, dia tidak mempunyai motivasi terkait dengan pengembangan diri. Yang kedua, dia kurang fokus di dalam mempersiapkan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Kadang tiga, ada yang sangat aktif di lembaga tertentu, tetapi bidang akademiknya menjadi keteteran. Nah, panjenengan dari penerima bidik misi atau KIP kan mempunyai beberapa persyaratan. Di antaranya adalah syarat nanti ketika kuliah IPK-nya tidak boleh kurang dari 3,5 misalkan. Ini setiap tahun, setiap semester kita menghadapi adanya pergantian penerima beasiswa karena satu KIP yang sudah ditentukan, IPK yang sudah ditentukan ternyata tidak bisa dipertahankan. Nah, ini sesuai dengan ketentuan, maka yang bersangkutan harus diganti dengan yang lain. Dan setiap semester ini yang menjadikan proses pencairannya lama, karena penggantian butuh waktu yang lama, peng-SK-kan, konfirmasi kepada yang bersangkutan, kemudian pembuatan buku rekening, dan akhirnya sampai kepada pencairan itu prosesnya lama. Sehingga yang lain menjadi terkendala, tidak bisa selesai dalam waktu yang sudah di. Kemudian pada saat mulai kuliah yang pertama, semester pertama, kedua, teman-teman mempunyai kesempatan yang sama. Kita memiliki waktu ya 20 jam dalam sehari, 168 jam per minggu, dan yang lain-lainnya. Ternyata ketika karir itu juga nafsi-nafsi sudah sendiri-sendiri. Ada teman-teman yang di bagian kemahasiswaan kita bisa merekap, teman-teman yang bisa memanfaatkan, mendapatkan kesempatan penghargaan berupa reward dalam bentuk uang dan yang lain-lain. Contoh, banyak sekali mahasiswa yang bisa menulis terkait opini di sebuah koran online. Nah, itu ketika kali menulis, misalkan tentang Ramadan kemarin, tentang manfaat puasa, tentang manfaat beasiswa, tentang manfaat pengembangan diri dan yang lain-lain, itu sekali dimuatkan lumayan, mendapatkan apresiasi 250.000. Nah, terkadang ada yang bisa menulis dalam 1 bulan itu 5 kali. Itu coba dikalikan berapa. Kan banyak bisa membantu untuk pembelian yang lain-lain. Termasuk kalau yang bisa menulis buku, bisa menulis ini kan apresiasinya tinggi. Contoh buku misalkan yang ISBN 1 juta rupiah, kalau yang bentuk cerpen 750 dan yang lain-lain. Ini teman-teman bisa memanfaatkan, memaksimalkan kesempatan-kesempatan itu di samping sebagai peningkatan kemampuan akademik juga mendapatkan kesempatan reward kepada reward untuk diri panjenengan. Mungkin saya kuliah kurang bisa membedakan antara yang mendesak dan tidak mendesak, antara yang penting dengan tidak penting. Nah, sehingga kadang kita tidak bisa atau pandai menentukan prioritas mana dalam perkuliahan. Nah, ini yang menjadikan beberapa hal terkait dengan prestasi teman-teman
biasakan membuat jadwal kegiatan yang sebaik mungkin untuk diri panjenengan sendiri, termasuk kegiatan jadwal-jadwal yang bisa menunjang keberhasilan panjenengan. Nah, contoh mungkin dari selama 1 tahun ini teman-teman angkatan 2021 sudah bisa membedakan proses pembelajaran yang ada di kampus, perbedaan antara kampus dengan sekolah. Nah, salah satu kita harus mengetahui dulu nih, termasuk tipenya itu visual, auditory, atau kinestetik. Kalau Mas Asgar, tipenya apa ini Mas dalam belajar? Kalau visual biasanya kalau cerita sama teman-teman, mengatakan kelihatannya, terlihat, dan yang lain-lain karena lebih cenderung pada kemampuan mata. Kemudian auditori ketika cerita sering mengatakan menurut pendengaran saya, menurut pemahaman saya, dan yang lain-lain. Nah, kalau kinestetik ada perpaduan. Salah satu kalau teman-teman mau mencari pekerjaan atau mengenal dengan sesama teman lain jenis lah, misalkan mau pacaran, kenal ya. Ini panjenengan bisa lihat, misalkan mau PDKT nih dengan seseorang, panjenengan harus kenal dulu karakternya. Yang bersangkutan itu visual, auditory, atau kinestetik. Nah, misalkan Mbak Eva ini auditory atau visual ya. Kemampuan paling tingginya. Mbak Aida apa ini kemampuannya? Kalau saya lebih ke visual, Pak. Visual ya. Ya. Kelihatannya seperti itu ya. Jadi matanya lebih tajam ya untuk proses kebenaran. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kalau yang berkarakter kinestetik berarti harus berpaduan antara visual, auditory dengan pelaksanaan atau nulis-nulis seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran selama 1 semester ini, semester 1 dan 2 panjenengan bisa evaluasi nih yang angkatan 2021. IPK saya ternyata bisa di atas 35, bisa dipertahankan di semester 2 apa tidak. Kalau misalkan, saya lemah di bidang ini, saya harus meningkatkan dalam hal apa ya. Kemudian teman-teman dari beberapa strategi-strategi yang ada, mungkin nanti ini bisa di-share saja. Salah satunya hasil survei atau penelitian bahwa 20% kita dari kemampuan rata-rata mendengar, 30% dari membaca, 40% dari lihat prosesnya, 50% katakan, 60% kerjakan, 90% lihat, dengar, katakan, dan kerjakan. Nah, ini panjenengan sudah hafal, sudah tahu semua terkait dengan hal-hal yang ini. Kemudian salah satunya mungkin ada teman-teman yang mengalami hal dalam proses belajar mengajar mengalami stres. Saya stres nih ketika harus di Mahat misalkan. Saya stres nih ketika harus belajar yang biasanya sendiri tetapi harus bergabung dengan yang lain. Nah, teman-teman bisa memanage nih terkait dengan stres ini supaya stres ini menjadi hal yang positif bagi teman-teman untuk peningkatan karir masing-masing. Contoh ketika ada
sesuatu yang dia harus dihadapi, jangan menghindari. Misalkan ketika mau ujian, ada bersamaan dengan permasalahan pribadi, ada ujian permasalahan dengan keuangan. Kok kiriman dari orang tua ndak datang ya? Kok beasiswanya ndak cair-cair ya? Padahal sudah mau ujian nih, puas nih. Nah, manajemen stres harus ditangani dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga kesehatan, kemudian istirahat dan yang lain-lain. Nah, ada salah satu intisari dari buku, ada sistem belajar yang namanya modern ini. Yang pertama, kita ketika mau belajar harus mood dulu, suasana hati harus teratur. Kadang kita maunya jam sekian, apapun kita belajar. Nah, padahal kita sedang tidak mood hatinya. Baru ada kata-kata dari teman dan yang lain-lain yang menjadikan pemikiran. Akhirnya kita ketika belajar kok ngopo ya, sinau bolak-balik ora paham-paham ya kudu bukunya sing diobong terus diinung apa piye. Nah, dan yang lain-lain. Kemudian pemahaman dan yang lain. Nah, ini beberapa hal nanti panjenengan, saya yakin panjenengan sudah tahu secara detail terkait dengan ini karena sudah mengalami selama 2 semester. Salah satu yang paling penting juga panjenengan harus mengenali dosen wali panjenengan, karakternya seperti apa. Termasuk ketika panjenengan nanti di semester 4 mungkin mengambil mata kuliah penelitian, upayakan judul penelitiannya itu yang nanti akan diangkat sebagai skripsi. Sehingga proses pengambilan mata kuliah sekaligus bisa dijadikan momentum diskusi dengan dosen pengampu, sehingga nanti proses pengajuan judul dan proses skripsi ini jadi cepat. Terkadang setelah KKN di semester 7 baru mencari judul. Judul 1 atau 2 dicoret oleh kajur sudah langsung putus asa. Kemudian judul mengajukan di semester, upayakan di semester 6 maksimal itu sudah judul sudah masuk, sudah di ACC, sehingga proses perkuliahan yang ditargetkan 8 semester selesai supaya beasiswa yang diperoleh pas dan panjenengan tidak mengeluarkan biaya pribadi lagi dalam untuk membayar UKT, persiapkan sejak sekarang. Kemudian kendala yang kami alami, data adalah mahasiswa banyak yang tidak mempersiapkan sejak awal terkait dengan ujian IMCA dan TOEFL. Ini baru semester 7 atau semester 6 baru ikut ujian, padahal yang daftar banyak sekali. Terkadang dari 100% yang daftar, yang lulus rata-rata itu 20%. Kadang maksimal 40%, berarti harus pulang. Nah, ini yang menjadikan teman-teman yang harusnya cepat lulus mengalami hambatan. Ini yang harus dipersiapkan karena kemampuan bahasa tidak bisa dalam 1 malam bisa diperoleh. Kemudian yang berikutnya, maksimalkan konsultasi dengan pembimbing wali studi. Ketika ada hambatan apapun, panjenengan saya konsultasikan kepada beliau-beliau. Kemudian kalau pengalaman lapangan, sekarang ada yang namanya penelitian kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa. Nah, panjenengan bisa mengikuti ngambil dari
beberapa dosen yang sedang mengadakan penelitian. Panjenengan mungkin dengan kajiannya, sekdunya tanya saja, Pak, ada penelitian yang sedang dilakukan apa? Apakah saya bisa menjadi masuk timnya? Atau kalau panjenengan mempunyai penemuan yang perlu diteliti secara detail, panjenengan ajukan saja ke dosen, Pak, saya ada bahan penelitian dengan objek seperti ini. Apakah bisa diajukan untuk penelitian kolaboratif antara Bapak dengan saya, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kemampuan-kemampuan yang seperti ini termasuk kemampuan bahasa. Ketika panjenengan ketemu dengan dosen, ajaklah beliau berbicara dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris untuk mengenal, oh, anak ini mempunyai kemampuan lebih nih, bisa saya masukkan dalam tim kami nih. Nah gitu. Kalau panjenengan tidak menunjukkan, dosen-dosennya juga tidak tahu kemampuan dalam hal penelitian kayak apa, kemampuan dalam bahasa kayak apa, kemampuan dalam IT kayak apa. Panjenengan perlu dieksplor, disampaikan kepada fakultas, mungkin kepada dosen, bisa saja bisa ikut membantu di bidang jurusan. Sehingga ada kontribusi real dari teman-teman penerima beasiswa kepada lembaga. Ya, kami sangat berterima kasih. Ini dari angkatan 2021 dan mungkin juga ada dibantu dengan yang lain. Kemarin kami dari Bapak Rektor minta bantuan kepada teman-teman yang sudah dilatih, ditunjuk untuk membantu di HP Helpdesk-nya PMB UIN Wali Songo Semarang. Orientasinya teman-teman penerima beasiswa ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau ketidaktahuan dari adik-adik kita ketika proses mendaftar, proses registrasi, proses yang lain-lainnya. Nah, ini sangat-sangat terbantu. Sudah 3 minggu ini berjalan, setiap hari ada 2 orang di bagian akademik mahasiswaan yang terjadwal. Hari ini juga ada yang kami tugasi, kemarin, hari ini, dan besok walaupun libur, saya minta HP Helpdesk-nya dibawa supaya nanti bisa membantu sekaligus amal jariah, membantu adik-adik yang mau kuliah tapi mengalami hal-hal yang hal-hal yang mengalami hambatan. Informasi untuk teman-teman KIP atau bidik misi, mohon bantuannya untuk pendaftaran jalur PMB yang UMPTKN, UIN Wali Songo masih urutan yang ke-10 dari UIN-UIN yang lain, mohon bantunya. Bantuan dalam rangka informasi kepada adik-adik kelas di sekolah-sekolah yang lain agar bisa menunjang sehingga hal-hal yang terbaik mahasiswa atau calon mahasiswa yang punya prestasi yang baik nanti yang bisa masuk di UIN Wali Songo, inputnya baik, outputnya nanti akan lebih baik. Kemudian untuk PMB yang jalur mandiri prestasi, insya Allah hari Selasa akan kami umumkan hasilnya yang dari TAFID, yang hafal jurumiyah, kemudian yang mempunyai prestasi non-akademik dengan ketentuan-ketentuan beasiswa yang sudah ditawarkan seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, nanti bisa di-share terkait dengan tulisan ini. Nanti kami kirimkan ke Mas Aska untuk ya mungkin bisa jadi bacaan ringan teman-teman terkait dengan apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya alami selama proses mencari pengalaman di UIN Wali Songo Semarang. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan,
jalin persaudaraan sesama penerima KIP dan dengan mahasiswa yang lain. Upayakan tingkatkan kontribusi real kepada lembaga dan kepada diri sendiri termasuk orang tua. Harapan yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, panjenengan menjadi anak yang soleh-soleha dan berhasil kuliahnya, berhasil pekerjaannya, berhasil keluarganya, dan yang lain-lain. Itu mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tiga sudah masuk, Mbak Maida. Apa belum? Sebentar Pak, saya cek dulu. Tapi sepertinya belum Bapak. Jadi monggo dilanjut. Ya, belum masuk Bapaknya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muntoha atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa yang memacu semangat kita untuk segera terima kasih banyak kepada Bapak Muntoha. Mohon maaf tadi ada banyak gangguan suara ya di sini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya teman-teman akan kami buka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di sini banyak pertanyaan baik terkait masalah akademik maupun masalah KIP kuliah. Monggo bisa ditanyakan kepada Bapak Muntoha. Waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman atau yang lebih tepatnya adik-adik 2021 ya. Mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu bisa raise hand, kemudian akan saya persilakan untuk on mic. For your information, nanti untuk penanya terbaik akan ada door prize dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sundutin dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya. Saya izin bertanya tentang apa sih pengaruh mahasiswa tentang akademik untuk kedepannya. Terima kasih. Mungkin itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin bisa dijawab Pak Muntoha terlebih dahulu yang ditanyakan oleh Saudara Firman tadi, bagaimana pengaruh akademik ke kehidupan selanjutnya gitu Pak ya, ke depannya bagaimana seperti itu. Mungkin bisa ditanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Tadi dari siapa Mbak? Dari Febri, siapa Mbak? Mas siapa? Namanya Pak, Mas Firman Khairuddin. Mas Firman ya. Terima kasih Mas Firman atas pertanyaan yang disampaikan. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik oleh para pakar di bidang pendidikan, diklat dan yang lain-lain, bahwa bidang pendidikan atau akademik sangat berpengaruh dari karir seseorang. Contoh kenapa di Indonesia ada wajib belajar 9 tahun minimal, warga Indonesia menerima pendidikan sampai sampai SMA misalkan. Kemudian arahnya adalah supaya jatuh peningkatan kemampuan otak kita. Yang kedua, peningkatan kemampuan problem solving
di dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi ketika akan berkarir di beberapa tempat. Contoh, ketika akan berkarir sebagai dosen, sekarang minimal harus S2 yang linier. Misalkan S1-nya bahasa Inggris, S2-nya juga bahasa Inggris. S1-nya biologi, S2-nya biologi. Linearitas keilmuan itu dibutuhkan. Ini berpengaruh juga dari bidang akademik. Kemudian misalkan ada lowongan pekerjaan tentang guru agama misalkan. Maka dari bidang akademik yaitu S1 yang terkait dengan S1 Pendidikan Agama Islam mempunyai peluang di sana. Tetapi kalau kita akan ikut berkarir di bidang itu, bidang akademiknya hanya SMA, berarti kita tidak bisa menangkap peluang itu. Jadi pengaruh dari akademik atau pendidikan ini sangat penting dalam proses karir ke depannya. Walaupun ada beberapa yang jumlahnya sangat minim. Orang yang hanya berpendidikan SD mungkin menjadi miliarder. Orang yang hanya berpendidikan sederhana tetapi mungkin bisa melebihi dari mereka-mereka yang kuliah S2 atau S3. Tetapi jumlah itu kan sangat sedikit sekali. Kita tidak bisa dengan yang ketentuan formal ini, jenjang karir yang formal memang sangat dibutuhkan. Termasuk SKIP yang panjenengan nanti akan miliki, maka penuhilah dengan keterampilan dari sisi karir akademik panjenengan. Kemampuan bahasa, TOEFL, IMK, misalkan yang di FEB ada kemampuan A, B, dan yang lain-lain, kemampuan bahasa. Nah, termasuk kesempatan untuk pembimbing haji misalkan. Nah, keterampilan untuk sertifikat haji, keterampilan untuk kemampuan bahasa, dan yang lain-lain itu juga untuk berkarir. Termasuk apabila yang akan berkarir di bidang politik misalkan. Itu ada beberapa persyaratan termasuk pengalaman organisasi di bidang akademik. Jadi menurut saya sangat penting dan sangat berpengaruh bidang akademik itu dalam karir seseorang di dalam proses kehidupannya di dunia ini. Ya mungkin itu Mbak Aida dan Mas Firman. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana tanggapannya? Apakah sudah terjawab Firman? Terima kasih, sudah sangat jelas. Oke. Selanjutnya, barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya, monggo bisa langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Masih ada slot 2 pertanyaan lagi. Bagaimana teman-teman? Padahal acara pembinaan akademik ini kalau sebelum-sebelumnya itu ajang apa ya? Ajang tanya jawab yang paling mengena gitu, karena kita bisa omong-omongan langsung dengan pihak birokrasi. Jadi mungkin teman-teman angkatan 2021 kan mungkin baru kali ini ya mengikuti acara pembinaan akademik. Di sini acara ini dikhususkan untuk angkatan 2021 agar apa? Agar teman-teman di sini leluasa, teman-teman pesertanya satu angkatan semuanya. Jadi mungkin problematikanya sama semuanya. Nah, mungkin dari sini teman-teman
bisa bertanya terkait apapun itu, perihal KIPKA, perihal perkuliahan, atau perihal kehidupan di kampus. Nah, bisa ditanyakan kepada Pak Muntoha. Pak Muntoha ini juga seperti yang kita tahu, tadi juga sudah saya bacakan CV-nya, merupakan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Udah banyak disebutkan juga sama Bapaknya, udah dipaparkan terkait masalah-masalah problematika yang dialami setiap tahunnya, kenapa anak KIPKA itu dicabut beasiswanya, kemudian ada beberapa problem ketika lulus kok lama lulusnya. Nah, itu bisa memunculkan banyak pertanyaan. Nah, dari sini angkatan 2021 monggo keaktifannya untuk bertanya. Ada 2 penanya lagi, bisa langsung raise hand atau open mic. Monggo teman-teman, silahkan. Oh iya, izin bertanya Pak. Silahkan, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, dan masa bertanya nggak on kamera, on cam ya. Ya bentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Indra Samsul Wardani dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Izin bertanya begini, kan katanya kakak tingkat banyak yang bilang di UIN itu kalau masuk gampang, sedangkan kalau lulus itu agak susah. Itu tanggapan Bapak itu gimana, Pak? Mengenai pertanyaan tersebut. Mungkin itu. Oke, baik. Dari Indra Samsul, jurusan HKI. Gimana nih Pak tanggapannya, Pak? Masuknya gampang, lulusnya susah. Ya, terima kasih Mas Indra. Ini pertanyaan yang mewakili banyak teman-teman nih. Lewatnya pintu mana ya masuknya ya? Keluarnya lewat mana? Ya. Buat teman-teman, khususnya Mas Indra, masing-masing perguruan tinggi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing perguruan tinggi mempunyai standar terkait dengan kelulusan yang berbeda-beda. Nah, yang sekarang yang terjadi bahwa untuk mahasiswa baru, mahasiswa yang wisuda kemarin, periode Februari, itu sudah ada 79 orang yang lulus di bawah 8 semester. Ya, jadi ini dari wisudawan sejumlah berapa saya lupa. Ini sudah bisa menunjukkan bahwa mereka bisa lulus di bawah semester 8. Karena apa? Yang pertama mungkin hambatan-hambatannya yang pertama, yang seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama, sejak awal yang bersangkutan tidak memahami, tidak mempelajari dan memahami terkait dengan panduan dan pedoman akademik, yang itu harusnya menjadi pedoman yang harus dipegangi selama menempuh perkuliahan yang ada di Wali Songo. Terkadang ada mahasiswa yang tidak mau, dan itu tidak mau mempelajari. Pokoknya ketika ada yang tidak tahu, tanya. Jadi mempelajari dan memahami secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, karir yang saya sampaikan tadi, walaupun kita mempunyai kesempatan waktu yang sama 24 jam, masing-masing karir teman-teman itu sudah nafsi-nafsi, sudah sendiri-sendiri. Mungkin di proses semester 1, semester 2 saja yang pengambilan mata kuliahnya itu sama. Ya. Karena dibuat
kelompok satu kelas. Nanti di semester 3 dan berikutnya perkuliahan panjenengan nanti akan campur dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dan yang lain-lain. Itu tinggal manajemen kita. Nah, itu yang perlu dipersiapkan sejak awal. Contoh misalkan semester ini semester genap. Nah, persiapan untuk pengambilan mata kuliah semester gasal semester 3 ini apa saja? Ketika IPK-nya di semester 1 kan kita mendapatkan, Mas Indra dapat berapa SKS? 20 ya. Nah, kemudian di semester 2, semester 2 dapat berapa SKS, Mas? 20 SKS juga. 24 SKS ya berarti ya. 24 apa 12 tadi? 20, Pak. Oh, 20. Ya. Teman-teman, kalau panjenengan bisa mempertahankan SKS di semester 1 itu karena jatah, itu dari fakultas IPK-nya 3,5 ke atas, maka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil mata kuliah 24 SKS. Nah, kalau bisa mengambil 24 SKS, maka idealnya di semester, karena beban SKS-nya kan 144 yang wajib diambil dalam satu periode pendidikan S1. 144 kalau misalkan dibagi 24 SKS berarti ya semester 5 itu harusnya teori itu sudah habis. Paling sisa 1 atau 2 mata kuliah, berarti semester 6 memang sudah habis harusnya. Tetapi terkadang teman-teman tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, sehingga yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu yang 7 semester atau 8 semester, akhirnya molor bisa sampai 10 semester, bahkan ada yang sampai wilayah qiyamah 14 semester. Ila akhirihi. Nah, itu kan eman-eman. Nah, berarti kenapa kok masuknya gampang, keluarnya agak sulit? Nah, salah satunya mungkin perencanaannya yang belum tepat. Ya, perencanaan proses strategi pengambilan mata kuliah di semester berikutnya. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa di Wali Songo dan di perguruan tinggi yang lain mempunyai ciri khas atau standarisasi kelulusan sendiri. Contoh di Wali Songo ada syarat pengambilan ijazah itu harus lulus IMKA, lulus TOEFL dan yang lain-lain. Keinginannya filsafat dulu bahwa supaya alumni UIN Wali Songo memang di dalam bidang bahasa Arab maupun bahasa Inggris itu nanti akan bisa dipercaya, diandalkan di masyarakat. Karena apa? Lulusan Wali Songo pasti ketika di masyarakat pokoknya dipercaya oleh masyarakat mampu segalanya. Doa untuk mulai anak, ibu yang baru hamil, melahirkan, kemudian sampai orang meninggal, itu mereka saya yakin akan dipercaya. Nah, kemampuan bidang agama, kemampuan bahasa Arab perlu di sini. Nah, jadi kenapa tadi masuknya gampang, keluarnya mudah? Masuknya gampang itu seperti apa ya? Contoh, pendaftar untuk senam PTN. Ya, senam PTN yang mendaftar, formasi kita hanya 1023 nggak salah. Itu pendaftar di kita itu 29.000. Seleksinya kan luar biasa. Itu tidak mudah. Panjenengan saja yang merasa mudah karena orang pinter ya, mendapatkan beasiswa masuknya.
Yang lainnya sekarang yang sudah tidak diterima di jalur pertama, di jalur kedua tidak diterima, SPAN tidak diterima. Kemudian ini sedang berlomba-lomba yang UMPTKIN sama SPM, PTN. Yang jalur prestasi juga persaingannya sangat ketat sekali. Kemudian ini sudah berlomba-lomba yang merasa tidak akan mampu diterima jalur-jalur yang awal. Sekarang pendaftar jalur yang mandiri sudah budak ini banyak sekali. Padahal nanti hanya 20% sisanya dari kuota. 20% pendaftarnya sampai puluhan ribu. Kalau yang tahun kemarin yang kita terima itu 5.500 mahasiswa. Pendaftarnya berapa jawabannya panjenengan tahu? 69.000 pendaftar UIN Waluso. Nah, itu kan pilihan. Betul-betul kita memilih yang mereka mempunyai kemampuan akademik yang bagus dan yang lain-lain, sehingga diharapkan inputnya baik, outputnya juga akan lebih bagus. Nah, mungkin persepsinya masing-masing. Dikatakan gampang mlebune, metu angel metune. Nah, tergantung dari masing-masing yang persepsi. Saya yakin Mas Indra sudah mempunyai planning, Pak, bahwa semester 7 sudah lulus. Amin, amin. Lulus semester 7. Mas Ara jangan ngasih anak-anak di fisika IP ke lulus semester 14 ya, orang ini contoh yang lain ya toh, untuk gantian dengan yang lain. Monggo yang lain itu ya Mas Indra ya, mohon maaf mungkin kalau tidak puas. Nggih Pak matur suwun, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Muntoha dan juga Mas Indra ya udah bertanya tadi. Ya, sekedar informasi ini tadi sudah disampaikan Pak Muntoha ya bahwa standar lulus di UIN tuh ada berbagai macam. Salah satunya ada persyaratan TOEFL dan juga IMCA. Nah, di sini pengurus bidik misi Community Wali Songo juga memfasilitasi dan menjembatani hal itu, di mana pengurus bidik misi Community Wali Songo ada yang namanya latihan TOEFL IMCA yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Kalau misal ada acara seperti ini, ada acara pembinaan akademik, maka pelaksanaannya tersebut diundur nanti siang hari. Nah, barangkali teman-teman di sini angkatan 2021 ingin mempersiapkan hal tersebut, boleh banget ikutan pelatihan TOEFL dan IMCA tersebut. Untuk pelatihannya masih kita laksanakan secara online karena mungkin belum bisa melaksanakan secara offline seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang alumni SMA yang belum tahu apa itu IMCA. Jadi IMCA itu kayak TOEFL tapi bahasa Arab. Nah, bisa mengikutinya di yang difasilitasi oleh pengurus BMC tersebut. Mungkin itu sekedar informasi aja ya teman-teman. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Nisa Lestari di kolom chat. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya Nisa Lestari dari Prodi MD Manajemen Dakwah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar bisa menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan kegiatan pondok? Bagaimana agar ketiganya itu dapat diraih dengan hasil yang maksimal? Dan apa aja yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang agar lulus dengan tepat waktu? Seperti itu. Bisa dijawab Bapak Muntoha? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan singkat tapi padat, butuh Ya Mbak Lestari. Tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa saya yakin panjenengan sudah tahu karakter belajar panjenengan. Apakah tadi auditori, apakah panjenengan visual atau kinestetik. Kalau panjenengan sudah tahu karakter itu, mungkin bisa diperkuat salah satu itu sehingga bisa menunjang keberhasilan panjenengan. Yang kedua, dari beberapa survei menyatakan bahwa ketika menempuh atau bersaing di dunia kerja,
Orang yang mempunyai IPK tinggi itu tidak menjadi jaminan, tetapi butuh ada tampilan lain, yaitu tentang kemampuan komunikasi, tentang kemampuan manajemen, tentang kemampuan mempermakan masalah atau problem solving, sehingga Mohon maaf Bapak Muntaha, kepencet mute, Pak. Iya. Saya katakan bahwa kemampuan terkait dengan kita untuk meraih masa depan tidak hanya di bidang akademik saja, seperti banyak ketika bersaing di dunia kerja yang IPK-nya tinggi juga tidak bisa atau bisa dengan IPK-nya yang biasa-biasa saja, tetapi mempunyai skill dan keterampilan yang lain, di antaranya adalah keterampilan komunikasi, keterampilan problem solving, keterampilan leadership, dan yang lain-lain. Maka perlu pengalaman, tidak hanya kuliah saja, tetapi perlu organisasi. Termasuk yang tadi alhamdulillah saya sudah mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk di pondok. Nah, bagaimana menseimbangkan supaya ketiga-tiganya jalan? Yang pertama terkait dengan kemampuan adalah panjenengan sendiri. Bagaimana karakternya? Kemudian yang kedua, kemampuan memanage waktu yang tahu panjenengan. Jadwal di pondok jam berapa, jadwal organisasi jam berapa, jam kuliah apa, maka manajemen waktu sangat penting. Saya sering menyampaikan di training-training tentang leadership terkait dengan manajemen waktu. Sekarang kalau panjenengan usia di semester 2 berarti usia berapa ya Mbak Les? Mbak Ida semester berapa ini? Saya semester 4, Pak. Semester 4, berarti 20 tahun. 20 Enggak, tahun. Pak, 20. Nah, ya, ketika kita memanage waktu begini, perkuliahan itu 4 tahun, ya maksimal lah, molor-molornya 5 tahun. Berarti di usia panjenengan di usia 24. Kemudian jenjang karir kehidupan rata-rata manusia usia umurnya Kanjeng Nabi kan 63 ya, 60 lah. Berarti proses yang akan dihadapi ke depan itu selama 20, 24 sampai 60 berarti 34 tahun. 34 tahun itu akan dihadapi panjenengan dengan kenikmatan atau penderitaan. Nah, ini yang di manage waktunya. Maksud saya gini, mumpung ini ada kesempatan, mumpung ini orang tua mendukung, mumpung ini lembaga juga mendukung, panjenengan mati-matian, mati-matian upayakan memaksimal mungkin mencapai prestasi yang tertinggi untuk di S1 ini. Jadi nanti akhirnya sama dengan kata-kata apa ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, atau apa istilahnya. Nah, pokoknya upayakan dalam 4 tahun ini panjenengan maksimalkan, mengusahakan waktu yang sedemikian rupa sehingga apa-apa yang menjadi kelemahan panjenengan di bidang bahasa misalkan jenengan bisa ditutup, kemampuan bahasa Inggris yang kurang bisa ditutup, kemampuan bahasa Arab ditutup, kemampuan tentang leadership organisasi panjenengan tutup. Selama 4 tahun ini dengan maksimalkan sebaik mungkin, nanti di tahun berikutnya selama 36 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan panjenengan akan menikmati dengan lebih nyaman daripada mungkin sekarang santai-santai, mungkin apa adanya, tetapi
30 tahun ke depan panjenengan akan lebih berusaha di dunia kehidupan ini mati-matian, seperti itu. Jadi manajemen waktu ya Mbak Nisa Lestari, manajemen waktunya yang panjenengan perlu ikut manage secara betul dan tidak usah banyak-banyak mengikuti organisasi. 1 atau 2 lah maksimal, ikuti yang akan mendukung karir panjenengan. Misalkan sebagai guru, misalkan rencana menjadi guru, maka di keterampilan guru apa? Misalnya di bidang bahasa, ikutlah organisasi di bidang bahasa. Baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Atau keterampilan IT misalkan, dengan ikuti bidang IT. Misalkan dengan bidangnya olahraga ya ikuti OKM di olahraga seperti itu. Terkait dengan di pondok otomatis harus menyesuaikan jadwal pondok. Saya izin Pak Yai, programnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang di KIP di Mahat ini kan kewajiban di Mahat setahun. Nah, setahun berikutnya monggo dipersiapkan. Kalau mau di Mahat lagi dengan seleksi mungkin bisa, atau di pondok-pondok pesantren yang lain. Saya berharap bahwa mungkin pengalaman baik, pengalaman yang kurang baik selama mengikuti di pondok pesantren, panjenengan jadikan pelajaran, jadi apa ya, pedoman untuk langkah-langkah atau waktu-waktu yang berikut. Itu Mbak. Mungkin cukup ya. Ini sudah berapa jam, Mbak? 5 jam ya. Iya, Bapak. Saya ingin menyampaikan, ada lagi Pak? Sudah enggak, Mbak Eda? Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat ini, Pak. Gimana, Pak? Monggo, satu ini ya. Ya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman. Izin bertanya, namanya Maulid Syafi'i dari Prodi PMI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa KIP kuliah itu harus menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bisa berkontribusi untuk kampus. Pertanyaannya, apakah dari bidang akademik nanti akan memberikan fasilitas, baik fasilitas pendampingan atau pelatihan dan yang lainnya untuk menunjang bakat dan prestasi yang dimiliki teman-teman KIPK? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Syafi'i atas pertanyaan. Angkatan 2000, saya masuk di bidang akademik kemahasiswaan 2020, baru 2 tahun ini. Saya setiap kali ketemu dengan ketua umum bidik misi dan KIP PMC itu menyampaikan bahwa silakan mempunyai karir di bidang apa saja, olahraga atau apa, penelitian, karya tulis di tingkat regional, nasional, bahkan internasional, sampaikan saja ke kami. Ketika panjenengan butuh pendampingan, pendanaan, sampaikan dulu. Misalkan buatlah ketika panjenengan sudah ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti lembaga minimal yang nasional, ya nasional atau bahkan internasional, itu nanti kami akan koordinasi dengan pimpinan bagaimana supaya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi termasuk kegiatan Ketua Muhammad Zaki kemarin ada rapat koordinasi yang harus keluar Jawa. Ya kami fasilitasi tiket pesawatnya, akomodasinya, nginep di hotelnya seperti itu. Asal ada laporan secara resmi kepada kami. Mungkin contoh panjenengan akan mengikuti lomba, surat informasi perlombaan itu disampaikan kami, panjenengan termasuk masuk nominasi, sampaikan saja ke kami. Yang dibutuhkan apa? Misalkan butuhnya surat tugas, kita buatkan surat tugas. Butuhnya
dana dari dosen yang mempunyai skill, nanti kami koordinasikan dengan D3 yang terkait. Kemudian kalau misalkan butuh terkait dengan dana, sampaikan saja proposalnya, kebutuhannya berapa, nanti dari pihak universitas akan melihat rancangan proposal yang ada, kebutuhan anggaran yang ada, seperti itu. Oke. Insya Allah kami siap mendukung ketika panjenengan mempunyai prestasi yang juga menyangkut nama baik panjenengan, juga nama baik lembaga UIN Wali Songo Semarang. Ya. Oke, Mungkin baik. pesan saya upayakan mulai tahun 2022 ke atas, upayakan mahasiswa bidik misi dan KIP yang mendominasi wisuda tepat waktu. Ya, wisuda tepat waktu. Jadi sudah ada catatan di UIN Wali Songo yang angkatan lama-lama ini banyak yang belum bisa tepat waktu. Nah, mulai angkatan 2020 ke atas, 2021 dan nanti 2022, coba rancang sedemikian rupa sehingga bisa lulus tepat waktu. Pesan saya itu, orang tua seneng loh kalau panjenengan cepat selesai, bisa melanjutkan. Kemudian kalau yang the best tingkat fakultas, panjenengan mempunyai kesempatan untuk beasiswa kuliah di UIN Wali Songo. Kalau jenengan the best tingkat fakultas, untuk S1 yang ada jurusan di UIN Wali Songo bisa mendapatkan beasiswa 4 semester. Tapi kalau 4 semester kan berarti 2 tahun tuh. 2 tahun kan S2 selesai, sama saja dengan free. Ya toh? Nah, itu dimanfaatkan kesempatan itu. Termasuk beasiswa dari lembaga lain. Contoh, ada akselerasi beasiswa S2 dan S3 5.000 doktor dari Kemenak. Itu belum banyak yang mengambil peluang itu. Karena apa? Banyak sekali yang mempunyai kelemahan di bidang bahasa. Nah, teman-teman yang KIP ini peluang yang sangat bagus. Jadi kuliah S2 sekaligus dilanjut S3 dibiayai oleh Kemenak Pusat langsung. Nah, ini peluang-peluang yang bagus asal panjenengan persiapkan dari sekarang. Itu ya, nanti kalau ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan bisa langsung ke Pak Margono sebagai Kasubag, Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, atau ke saya atau ke Pak Warek 3, atau melalui Ketua BMC atau Ketua Angkatan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Muntoha atas pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab ini yang udah menjawab kebingungan serta banyak pertanyaan dari adik-adik tingkat 2021 ini. Kami dari panitia mohon maaf ya teman-teman karena ini dari Bapak Arif Budiman yang seharusnya hari ini itu mengisi acara pembinaan akademik kalian, akan tetapi hingga saat ini beliaunya tidak dapat dihubungi karena mungkin ada kegiatan lain dan disibukkan dengan sesuatu yang lain. Kami mohon maaf banget, hanya pembinaan akademik ini hanya didampingi oleh Pak Muntoha. Kami juga memohon maaf kepada Pak Muntoha karena secara tidak langsung Pak Muntoha sebagai pemateri 1 dan juga satu-satunya pemateri di sini. Selanjutnya, karena sudah selesai sesi tanya jawabnya, jangan lupa teman-teman di sini tadi sudah dikirimkan absensi oleh panitia. Itu bisa diisi absensinya. Baik, untuk penyampaian materi dan tanya jawab sudah cukup. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi pembacaan doa kepada Saudara Miftahul Ihsan. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم وبارك على صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبنك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا محمد وعلى الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا الموت ونجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله بيا يا الله بيا يا الله باسم الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman juga peserta yang hadir di sini, untuk selanjutnya yakni sesi foto bersama akan saya pandu. Silahkan on kamera terlebih dahulu. Saya hitung sampai hitungan kelima. 1, 2. Perlihatkan wajah cantik kalian dan wajah gantengnya. Nah kan dari tadi kayak gini enak ya. Dari tadi nggak ada yang on cam. 3, 4, 5. Baik, langsung saya action. Mohon maaf teman-teman, bisa pose yang baik terlebih dahulu. Untuk slide 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah. Slide 2 yuk. 1, 2, 3. Slide ketiga masih belum banyak yang on. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini. Mungkin ketika dibandingkan dengan penerima kita masih kurang banyak ya. Ada 116 yang gabung, ini aja udah banyak panitia yang gabung. Jadi harapannya ketika ada acara-acara lagi, karena ini juga untuk untuk kalian sendiri, maka mohon untuk berkontribusi aktif di acara bidik misi. Selanjutnya akan kami serahkan sertifikat kepada Bapak Muntoha selaku pemateri pada hari ini. Kepada yang bertugas untuk share screen, saya persilahkan. Ya, terima kasih, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Karena ini acaranya sudah selesai ya. Saya dari
pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata dan juga pengucapan banyak kesalahannya. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Muntoha yang sebanyak-banyaknya karena sudah memaklumi acara kami yang mungkin kurang persiapan dan juga terlambat waktunya. Dari saya sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.